Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai simulasi Echo Hopper ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita membuat mesh, dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita men-setting simulasi dan menjalankan simulasinya, kalkulasinya. Baik, setelah itu kita langsung ke simulation model. Di sini kita akan men-setting model simulasi yang akan kita simulasikan sesuai dengan kasus yang akan kita jalankan. Di sini kita akan melakukan simulasi alirannya berupa transient, kemudian pemodelan turbulen, ya, pendekatan aliran turbulen yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan metode LES, ya, yaitu Large Eddy Simulation. Lalu kita akan mengaktifkan gravitasi pada kasus ini, dan kita harus melihat bahwa gravitasi ini harus kita teliti juga. Di sini kita kan kita bisa melihat bahwa partikel dan flue gas itu kan mengalir dari bawah, ya, inlet dari atas, dari inlet kemudian mengalir ke bawah, ya. Dan kita bisa lihat bahwa ini adalah arahnya sumbu Y. Oleh karena itu gravitasinya ke Y negatif. Maka dari itu kita memberikan nilai minus 9,81 di arah Y. Dan sedangkan arah X dan arah Z-nya kita buat 0. Kemudian aliran ini kita setting juga, kita gunakan aliran dengan model multiphase Eulerian-Lagrangian. Karena di dalam simulasi ini adalah multifasa yang terdiri dari flue gas dan fly ash. Ya. Oleh karena itu kita menggunakan multiphase Eulerian-Lagrangian. Baik, setelah itu kita apply model. Nah, setelah apply model, kita bisa lihat di sini ada simulation model has been defined successfully. Setelah itu kita ke turbulence, ya. Kita ke turbulence. Di sini kita yang kita harus perhatikan adalah di turbulence filternya kita ganti menjadi anisotropik. Setelah itu kita ke discrete phase. Di sini kita mengatur boundary condition dari partikelnya. Baik, di sini partikel fly ash-nya, ya. Di sini kita mengatur properties dari partikelnya. Di sini density dari partikel berat dari fly ash-nya adalah 1100 kg per meter kubik. Setelah itu kita ke injection. Di injection kita akan menggunakan ini, ya, boundary injection. Klik yang ada gambar awan, kita klik. Kemudian di sini total mass. Total mass dari partikel fly ash yang akan di sini pada kasus ini kita setting menjadi 8,97 ya, kg. Kemudian start of injection kita akan setting bahwa partikel fly ash diinjeksi ketika detik awal simulasi jalan. Jadi langsung diinjeksi partikelnya, maka kita akan 0. Kemudian di start of injection-nya 0. Kemudian durasinya lamanya partikel diinjeksi itu selama 3 detik. Baik, setelah itu parcel per second kita akan ubah menjadi 50.000, ya. 50.000. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan tadi, ya, kasus simulasi di sini kita akan memodelkan bahwa fly ash itu pada sisi inlet turun sebesar kecepatannya 0,21 meter per second. Oleh karena itu di sini kita harus men-setting UO atau kecepatan awal saat fly ash ini masuk itu sebesar minus, ya, karena dia Y ke arah bawah, maka jangan lupa di minus, ya, 0,21 seperti itu. Nah, setelah itu kita ke model. Sebentar, kita ke distribution dulu. Di distribution kita ganti tipenya menjadi uniform dengan minimum value. Minimum value-nya sebesar 2,97 E44 dan E pangkat min 4, salah ini, terbesar. Nah, dan maksimum value-nya kita ganti jadi 2,97 E pangkat min 3. Setelah itu kita ke models. Di models kita cukup di drag-nya, ya, yang kita perhatikan. Di drag-nya kita ganti jadi spare drag. Kemudian kita ke solusi. Di solusi kita ganti, ya, yang kita harus perhatikan adalah di Lagrangian general solution, di averaging kita ganti dari basic jadi dual. Adapun di velocity, di Lagrangian source term-nya kita ganti jadi dari velocity-nya di explicit menjadi semi implicit, ya. Oke, selesai di discrete phase. Selanjutnya kita ke fluid properties. Di fluid properties kita harus menentukan properti dari fluida yang akan kita gunakan di simulasi. Ini fluida utamanya pada kasus kita adalah flue gas. Fluida utama adalah flue gas, main fluidanya.
Oleh karena itu kita akan mengganti namanya ya, flue gas ya. Nama ini terserah teman-teman mau ganti apa ya, flue gas, terserah gas buang boleh. Nah, densitasnya harus disesuaikan dengan flue gas. Di sini densitas yang akan kita gunakan adalah sebesar 0,85 kg per meter kubik. Kemudian dynamic viscosity-nya itu sebesar, atau viskositas dinamiknya kita ganti menjadi 2,2 E-5 ya. Kemudian selanjutnya kita ke boundary condition. Di sini kita harus menentukan kondisi batasnya ya. Kita mulai dari inlet. Inlet kita harus ganti ya, bukan wall tapi patch. Patch ini berarti adalah terdapat fluida yang mengalir atau lewat di sini. Atau maksudnya tempat fluida itu ya lewat. Patch itu kita ganti ya patch, kemudian boundary conditionnya kita ganti menjadi velocity inlet. Nah, kita bisa lihat bahwa sekali lagi ya, sebentar. Ya, di sini tadi kita sudah melihat bahwa kita mengasumsikan bahwa kecepatan flue gas di sisi inlet itu sebesar 1,6 meter per second. Oleh karena itu kita akan men-setting kecepatan velocity inlet di sini adalah sebesar 1,6 meter per second. Dan kita tidak perlu pakai minus karena di sini velocity type-nya adalah surface normal fixed value. Jadi dia tegak lurus normal ke arah bawah. Maka dia hanya kita perlukan 1,6 meter per second langsung. Setelah itu kita ke outlet. Di outlet kita akan mengubah tipenya juga dari wall menjadi patch ya. Di outlet di bawah, bagian bawah ya. Ini kita ubah ya, kita ubah jadi patch, kemudian di sini jadi outflow. Lalu yang di outlet 2 pun kita ubah jadi outflow. Jadi dari kita ubah patch, kemudian kita ubah jadi outflow. Baik, nah selesai. Kita sudah mengatur boundary conditionnya. Setelah itu, adapun di design proper tidak ada yang perlu kita ganti ya. Dia memang wall ya, dia memang wall. Ya, baik selesai. Setelah itu kita langsung ke save dissolve. Di save dissolve kita langsung ke run solver, lalu kita mulai men-setting bagaimana kalkulasinya. Di sini kita akan memulai simulasi dari detik ke 0 sampai ke detik ke 10 ya. Dengan delta T, rentang delta T di setiap time step-nya sebesar 0,05. Ya, baik. Kemudian di data writing control, di sini kita mengatur bagaimana nantinya simulasi ini akan disimpan. Nah, kita akan mengubah ya. Di sini write controlnya kita ubah yang darinya iterasi menjadi simulation time. Dan di sini kita write intervalnya sebesar 0,2. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika dia iterasinya itu mencapai 0,2 detik dan kelipatannya, maka hasil kalkulasinya akan di-save, akan disimpan. Jadi misalkan 0,2, 0,4, 0,6 itu akan di-save ya. Jadi dia tidak setiap iterasi akan di-save karena nanti akan banyak memakan memori ya. Jadi kita cukup 0,2 detik jadi save. Baik, setelah itu kita mulai run solver. Kita akan run solver. Ya karena di sini dia sudah mulai iterasi ya. Dan karena memang cukup iterasinya perlu memakan waktu cukup lumayan, jadi saya skip videonya ya. Ya, alhamdulillah kita telah selesai melakukan simulasinya. Di sini sudah selesai ya. Ini ada N menandakan bahwa simulasi telah selesai. Ya, alhamdulillah kita telah selesai menjalankan simulasinya. Pada video selanjutnya kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana kita melihat hasil dari simulasi ini menggunakan ParaView. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.